Terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Kami mengucap syukur oleh kasih-Mu yang luar biasa, yang terus memberi kekuatan kepada kami semuanya, dan terutama Lingling ya Tuhan, biar Engkau terus memberi kekuatan, Kau berikan hikmat, Kau berikan marifat-Mu yang luar biasa ya Tuhan, sehingga itu semuanya boleh disampaikan kepada kami, boleh disampaikan kepada kami semua yang hadir tempat ini, sehingga kami boleh bisa melangkah dengan lebih pasti lagi, kami boleh maju bersama dengan Engkau ya Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa terus menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat-Mu terus ada, Kau memberkati persekutuan doa ini Tuhan. Apapun yang terjadi di tempat ini kami percaya semua adalah hanya karena oleh kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yosua Susanto Livian. Atas doanya Tuhan Yesus menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Amin. semangat. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sama-sama dengar firman Tuhan. Santai, saya berharap Anda ada di tempat, ya. Anda tidak tidur, gitu loh. Sayang kalau Anda tidur, ya. Tuhan katakan, berbahagialah bagi anak-anakku yang dengar-dengar akan suaraku dan yang melakukannya dengan setia. Dialah yang punya kerajaan surga. Dengar baik-baik, saudara. Banyak di antara kalian yang datang kepada aku Tuhan Allahmu dengan harapan. Ya, perhatikan. Dengan harapan ada keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupmu. Ada juga yang berharap ada kesembuhan dan pemulihan terjadi dalam kehidupanmu. Dan ada juga yang datang kepadaku dengan berharap ada terobosan terjadi, ada pelipat gandaan terjadi, ada pintu terbuka bagimu, ada jalan terbuka bagimu dengan caraku. Dan ada berkat-berkat terjadi dalam hidupmu, terutama kalian semuanya berharap ada berkat-berkat jasmani terjadi dalam hidupmu. Tetapi hari ini aku beritahukan, kenapa semua itu belum terjadi dalam hidup kalian. Karena hari ini aku beritakan, banyak di antara kalian yang datang dan datang kepada aku Tuhan Allahmu, tetapi tidak menyadari posisi kalian di hadapanku. Banyak kalian yang jauh dari kemahku. Saudara perhatikan, banyak di antara kita yang jauh dari kemah Tuhan. Dan banyak bahkan ada yang terhilang dari dekapanku. Oleh sebab itu hari ini, datanglah kepadaku, mari kembalilah kepada jalanku yang benar. Kembali lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Ku dan kewajibanmu di hadapan aku Tuhan Allahmu. Supaya semua yang aku sabdakan itu benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan caraku yang ajaib. Saya sudah pernah sampaikan, hari ini saya cuma ulang sedikit, Kejadian 26 ayat 5. Ya. Kejadian 26 ayat 5. Di mana Tuhan katakan, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Perhatikan, Abraham mendengar firman, memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Saudara, Anda semua ingin diberkati seperti Tuhan memberkati Abraham, sehingga lumbung-lumbungmu terisi penuh-penuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Tetapi Anda tidak pernah melakukan seperti yang Abraham lakukan. Dengar firman-Ku, memelihara kewajiban, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku dengan baik dan benar. Dan hari ini saya ulas sedikit apa perintah Tuhan, apa ketetapan Tuhan, apa hukum Tuhan. Ya, saya ulas apa yang menjadi perintah Tuhan. Matius
ayat 37 sampai 41 Anda baca di rumah nanti ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Matius 22 ayat 37. Ialah mana sekarang minuskan. Ialah mana sekarang minuskan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anda yang ingin dengar ulangan ini, khotbah ini ada di YouTube ya. Anda lihat di Menara Doa Grace Ministry. Anda bisa dengar, bisa lihat, jangan lupa like and subscribe ya. Dan itu perintah Tuhan yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan katakan lakukan ketetapanku sesuai dengan ketetapanku. Kita lihat ketetapan Tuhan Maleakhi 3 ayat 6 ya. Maleakhi 3 ayat 6. Iya, mana sekarang manaskan. Iya, mana sekarang. Iya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap sejak zaman nenek moyangmu. Kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan apa? Bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Itu adalah ketetapan yang tidak bisa kita tidak lakukan. Kalau Anda ingin mengalami perubahan terjadi, lakukan sesuai ketetapan Tuhan. Yang ketiga, Abraham melakukan tadi perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hukum Tuhan. Ya, kita lihat hukum Tuhan itu apa? Hukum Tuhan adalah mengampuni dan mengasihi. Sudahkah engkau selama ini jadi anak Tuhan? Sudahkah engkau mengampuni dan mengasihi? Iya. Masa lalumu, orang tuamu, saudaramu, ya, temanmu, familimu, istrimu, anakmu, menantu, cucumu, sudahkah engkau mengampuni dan mengasihi? Dan hukum yang kedua adalah tabur tuai yang tidak bisa lepas dari kita. Jangankan kita anak Tuhan, orang seberang kita aja mengerti akan hukum tabur dan tuai. Tidak menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah menanam, tidak mungkin bisa mengunduh hasilnya. Ya, itu adalah hukum. Ketika engkau melakukan semuanya, maka itu akan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini saya akan ulas kemarin Ibu Mariana Doni, ya, yang berkata di Zoom ini. Bagus, dia langsung berkata, tidak perlu menyimpan unek-unek di hatinya. Ibu Mariana Doni bersaksi, selama ini selalu kok kelihatannya yang bicarakan berkat-berkat, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Saya sudah sampaikan, ketika Anda disuruh berikan yang terbaik, jangan lalu negative thinking, ya. Berikan yang terbaik, selalu bicaranya duit, 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 duit. Saya sudah sampaikan, duitmu tidak bisa menyelamatkan kau. Duitmu tidak bisa membuat pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Dan duitmu tidak bisa memperpanjang umurmu. Duitmu tidak bisa menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Kalau memang waktunya berangkat, ia berangkat. Tetapi ketika engkau bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu hatimu yang terbaik, hatimu yang selalu mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Orang yang bisa memberikan hatinya yang terbaik pada Tuhan, tidak usah disuruh, tidak usah diminta, otomatis dia bisa memberikan persembahan yang benar, persembahan yang baik buat Tuhan. Ya, nggak perlu digoyang-goyang, nggak perlu diperintahkan, nggak perlu. Karena dia tahu hatinya itu diberikan yang terbaik buat Tuhan.
Kalau orang yang hatinya belum sepenuhnya untuk Tuhan, tidak bisa. Sulit, sukar sekali. Berapa banyak anak Tuhan, ya, saya diajar Tuhan, di mana ketika saya mengadakan pesta Natal, kelihatannya pesta Natalnya wah luar biasa. Kelihatannya di restoran yang megah, per meja 1.000.000, 1.500.000. Yang datang 45 meja, 450 orang. Dari 450 orang, saudara mau tahu persembahannya berapa? Dari 450 orang, persembahannya adalah cuma 6 juta, 7 juta. Bayangin, coba kalian bagi. Dari 7 juta aja, dibagi 450 orang. Berapa? Yang banyak di pesta Natal, yang datang dengan gayanya luar biasa, pakai baju cantik, make upan luar biasa, baju baru, sepatu baru, persembahannya banyak di kantong persembahan 2.000, 2.000, 2.000, 1.000, bahkan 500 perak, ya, dimasukin. Yang 100.000 bisa dihitung, cuman ada 10 lembar, paling banyak 15 lembar. Makanya dari 450 orang yang terkumpul persembahan cuman ada 6 juta dan 7 juta. Kenapa? Karena tidak pernah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Dan hari ini kita mau belajar ketika kita memberikan yang terbaik, yaitu hatimu di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Maka yang kedua, engkau bisa memberikan seperti perempuan. Ya. Matius 26 ayat 6. Saudara lihat Matius 26 ayat 6. Ya, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak ini dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Saudara, perempuan ini, dia mengasihi Yesus dengan segenap hati. Dia berani memberikan minyak di dalam buli-buli, minyak narwastu yang mahal harganya. Diberikan kepada Yesus. Murid-murid sok rohani berkata pemborosan. Buat apa dikasihkan Yesus? Dikasihkan orang miskin, dikasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu lebih bagus. Kenapa? Karena dalam pikirannya cuma duit, duit, duit. Hitungannya cuma duit, duit, dan duit. Ya, kita baca ayat yang lebih bagus, Lukas 7 ayat 36. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyatinya dengan minyak wangi itu. Dan ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang macam apakah perempuan yang menjamahnya. Ini tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ya,
Ya, nanti itu kita baca. Kita lihat perempuan ini, ya. Dia adalah perempuan yang berdosa. Masa lalunya, backgroundnya adalah orang yang berdosa. Dan ketika dia datang, dia mendengar Yesus ada. Dia datang, dia tersungkur di kaki Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus, dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dan dia mulai menyekap kaki Yesus dengan rambutnya, dengan minyak wangi yang mahal harganya. Ya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekatnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Saudara, yang dipersoalkan selama ini adalah minyak narwastu, minyak wangi yang mahal harganya, yang harganya dengan gaji 1 tahun orang bekerja. Ya, sangat mahal. Tahukah engkau, Tuhan melihat hati perempuan ini. Tuhan melihat dia tersungkur di kaki Yesus. Dia menangis. Tuhan masa nggak tahu backgroundnya? Tahu. Tuhan tahu background perempuan berdosa ini. Tetapi dia datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, dengan minyak wangi yang mahal harganya. Artinya, perempuan ini datang memberikan pujian penyembahan yang diberikan dengan segenap hati, yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau datang kepada Yesus, memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, percayalah keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus tahu backgroundmu, Tuhan Yesus tahu masa lalumu. Tuhan Yesus tidak pernah melihat masa lalumu, tetapi Tuhan melihat masa depanmu. Tuhan lihat hatimu saat ini. Ketika engkau datang kepada Dia, memberikan yang terbaik. Tadi yang pertama, berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Yang kedua, engkau datang kepada Yesus, memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sangat mahal harganya, karena jarang manusia, walaupun mungkin pendeta sekalipun, walaupun gembala sekalipun, senior sekalipun, jarang yang bisa memberikan pujian penyembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Iya, yang ketiga, kita mau belajar. Orang kalau sudah mengasihi Tuhan, dia bisa memberikan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir kita lihat di Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ya. Ya. Lukas 21. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, dan bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara, Tuhan tidak pernah melihat persembahanmu yang besar, ya, yang luar biasa, kalau bukan dengan segenap hati, sia-sia. Tetapi Tuhan melihat janda miskin ini cuma memberikan 2 peser yang tidak ada artinya bagi orang kaya, nggak dilihat sebelah mata. Tetapi Tuhan melihatnya. Kenapa? Karena janda ini berani memberikan dari kekurangannya, bukan dari kelimpahannya, dari kekurangannya. Bahkan dia memberikannya itu dengan segenap hati, dengan seluruh apa yang dia punya. Saudara pernah dengar cerita firman Tuhan di Perjanjian Lama? Ketika janda miskin, dia memberikan yang terbaik dulu, tepungnya diberikan kepada nabinya, dia nggak jadi mati.
dia malah berkelimpahan. Minyaknya tidak habis-habis, tepungnya tidak habis-habis. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan segenap hati, bukan dari kelebihanmu. Karena engkau ingin dilihat orang, engkau bisa memberi, bukan. Yang Tuhan mau adalah berikan yang terbaik buat Tuhan. Maka keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Dan saya percaya semua Anda yang ada di Zoom ini bukan secara kebetulan, ya, tetapi Anda yang sudah dipanggil dipilih Tuhan. Anda ada termasuk dalam rencana Tuhan yang indah. Kalau Anda sampai hari ini Anda bisa melakukan firman Tuhan, melakukan kewajiban seperti yang dilakukan oleh Abraham. Anda bisa melakukan perintah Tuhan, ketetapan dan hukumnya Tuhan. Dan Anda bisa memberi dan memperhatikan bukan saja pekerjaan Tuhan, tetapi Anda selalu memberikan yang terbaik, bukan buat orang-orang yang membutuhkan. Anda akan lihat, ya. Saya minta co-host bantu, tolong tayangin. Kemarin hari Senin kita pergi ke 2 panti, ya. Anda bisa lihat apa yang ada di dalam panti ini, ya. Saudara, kita lihat. Ini adalah acara syukuran rumah doa, menara doa, ya. Acara syukuran menara doa kita yang ada di Ruko Norwest. Saudara lihat nih, ya, barang-barang semua yang terkumpul, sembako, bahkan ada yang kasih pecah belah, ya, buat souvenir, buat dibagikan, semua ada. Ya, saudara lihat semuanya, ada baju bekas, ada minyak, gula, mihun, mie, ya, semua, saudara. Ini adalah tangan-tangan yang punya hati, yang memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dan kemarin kita sudah pergi, ya, membagikan. Ini adalah kaum Werda, rumah jompo. Kita bagikan semua gula, minyak, baju bekas, mihun, bahkan sepatu, ada sepatu di situ yang juga dibagikan. Bahkan ada makanan di situ yang dibagikan. Iya. Sudah lihat mereka dengan sukacita. Ya. Mereka dengan sukacita nyanyi-nyanyi, orang-orang tua itu. Ya, ada yang di kursi roda, ada yang masih kuat, semua nyanyi. Bahkan ada yang memberikan sepatu yang saya bagikan kepada nenek-nenek, oma-oma jompo itu. Ya. Ya, yang selanjutnya. Ini saudara lihat yang rapi, yang bersih. Nah, saya ada kesaksian sedikit, ya. Waktu kita mau berbagi kasih, jompo-jompo ini, panti-panti ini minta sekalian dibawain makanan. Ya. Saya hari Senin mau ke panti, hari Minggu itu masih bingung. Ya, biasanya pesan di Ibu Lis itu teman ponakannya nggak masak, hari Senin libur. Saya menunggu ada seorang ibu berjanji berkata sama saya, nanti saya akan sumbang ya nasi kotaan untuk panti-panti. Saya telepon dia berkali-kali nggak diterima. Saya kirim WA juga nggak dibaca, ya, walaupun centang 2, tapi dia nggak ada jawaban. Sampai malam, saudara, Tuhan itu terkadang lihat, ya, sampai malam saya bingung. Ini gimana ini ya? Besok udah mau ke panti, nggak ada nasi kotaannya, ya. Tadinya ada yang mau kasih kue, tapi saya pikir nggak double, ada kue, ada nasi kotaan, ya kan? Saya pikir nasi kotaan aja. Ternyata
Sampai malam enggak ada. Sampai jam 7, jam 8 enggak ada. Ketika enggak ada, tiba-tiba saya berpikir, ada seorang anak Tuhan yang selalu ikut di Zoom ini. Dia membutuhkan dan dia bisa bikin nasi kotaan. Dia jualan nasi kotaan. Saya telepon sama dia. Saya berkata, Ibu, bisa enggak buat nasi kotaan buat besok? Dia bilang, berapa Cik Lingling? Saya enggak ada persiapan. Enggak ada ayamnya, enggak ada bumbunya, enggak ada, semua enggak ada. Besok jam berapa? Saya bilang yang pertama besok jam 10 sampai jam 12. Itu botol 50 kotak. Yang siang jam 2 itu botol 60 kotak. 110 kotak. Ibu bisa nggak buat? Dia bilang, ya sudah nggak apa-apa saya buat. Saya buat. Dia bilang, ini kan berkat buat ibu. Ini puji Tuhan berkat buat ibu. Dia sukacita. Ya udah Cik Lini tolong transfer ya. Saya sekarang ke pasar sama suami saya. Dan dia buat ini nasi. Iya. Jadi tepat pada waktunya 110 kotak saudara. Dan saya pikir oh memang Tuhan itu mau memberkati ibu ini. Memang berkatnya buat ibu ini. Karena dia memang membutuhkan. Iya. Dan saya bayar. Saya enggak tunggu dia bilang transfer ya, karena saya enggak punya uang buat belanja. Saya transfer, saya enggak nunggu orang lagi yang nyumbang. Tuhan itu mau lihat hati kita. Berani enggak? Dan ketika saya transfer, tiba-tiba ada anak Tuhan telepon saya. Ai, udah ada yang kasih makanan enggak? Saya mau bilang, masa saya bilang belum? Saya bilang, saya sudah pesan. Ya, saya sudah pesan kepada anak Tuhan. Batinku iki lek orang yang anu ya toh bayaran kan ngono toh saudara biasanya. Nah, saya bilang saya sudah pesan sama anak Tuhan. Lalu dia jawab, AI, kalau gitu apalagi ya yang kurang? Saya bilang yang kurang adalah rinso. Kita nggak ada rinso. Ya, saya katakan kurang berapa macam tuh. Oh iya AI, udah. Tiba-tiba ada lagi yang WA. Dan ini anak-anak Tuhan yang nggak masuk di Zoom, ya. Dia WA, dia berkata, Cik Lingling, nasi harga berapaan? Terus saya pikir nasi buat apa? Kamu nasi buat makan sendiri atau nasi buat sumbangan? Dia cuma jawab, loh, ikut Cik Lingling aja. Cik Lingling mau nih nasi singnya apa? Saya pikir, loh. Lalu saya lihat WA-nya. Oh, ternyata saya tuh ngirim ke dia. Dan dia tanggap. Dia tanggap langsung dia bilang, aku sakno. Ngeliat no wajah-wajah di panti yang melas. Dia bilang. Aku lihat wajahnya itu memelas sekali, aku kasihan. Aku yang beli, aku yang bayar. Saya bilang, saya sudah suruh orang buat. Harganya segini. Ya udah, aku yang ambil bagian. Aku yang bayar. Saudara, Tuhan itu ajaib. Ketika saya berani memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan kirim orang lain yang menabur. Dan akhirnya terbayarlah. Dan ibu ini yang bikin nasi juga diberkati Tuhan. Dia semalaman, dia masak, dia dapat untung. Iya kan? Nah, sekarang kita lihat panti yang berikutnya. Nah, ini saudara. Ya. Panti yang berikutnya ini campur. Ada anak-anak, ada orang dewasa, ada jompo. Bisa ditayangkan semua yang orang tua-tua, yang satu-satu. Nah, saudara lihat, kalau kita nggak punya kasih, saya tuh cuman di depan kan, saya bagi semuanya, saya bagi boneka, guling ya. Lalu WL saya ini bilang, Cilining masuk di dalam. Masuk di dalam loh. Akhirnya saya masuk di dalam, saudara. Begitu saya masuk pada kakek ini, aduh, saya udah masuk, saya berhenti. WL saya aja nggak berani masuk. Dia cuma di depan pintu. Saya udah kadung masuk, saudara. Ya harus masuk. Baunya pesing sekali, saya nggak tahan. Tetapi mau nggak mau, orangnya nggak pakai baju lagi, hanya dia sungkan, dia mulai pakai celana dan dia mulai pakai kaosnya. Lalu lihat yang kedua ini nggak berdaya. Saya kasih makanan dia, ya dia terima kasih, tapi dia nggak bisa terima, nggak bisa pegang. Yang satunya lagi lihat itu juga nggak berdaya. Yang selanjutnya
Co-host bisa bantu yang selanjutnya. Ini saudara lihat, ini masih ada ini tatoan. Yang ini lagi juga nggak berdaya. Semua nggak berdaya. Ada lagi serem itu ya. Saya lihat itu serem sekali. Tinggal kulit sama tulang. Ya, saya sampai nggak berani pegang tangannya, takut saya karena udah matanya nggak kelihatan, kayak merem terus nggak kelihatan. Ya, tangannya kurus sekali, bau. Dan ketika saya masuk, teman-teman bilang, aku aja nggak berani masuk. Dari depan sudah bau, apalagi di dalam. Saya udah nggak ada masuk, saya masuk. Coba saudara, kalau kita nggak ada kasih Tuhan, kita nggak akan masuk. Ada seorang anak Tuhan di sini, ya, dia bawa biskuit. Dia bilang, Cilingling, saya boleh kasih biskuit ke dalam. Oh, silakan masuk. Maksudku saya biar tahu gitu loh, biar tahu masuk di dalam. Dan ketika dia masuk, dia bagikan biskuit itu kepada orang-orang ini yang tidak berdaya sama anak-anak. Mereka menerimanya dengan sukacita. Dan dia datang lagi, Cilingling, boleh nggak saya kasih lagi sisanya? Nggak apa-apa, kasih no mereka semua. Langsung kasih mereka semua. Mereka sukacita, mereka makan semua biskuitnya. Dan anak Tuhan ini sampai berkata, kasihan ya, orang-orang ini kasihan ya. Kita tidak tahu besok kita bagaimana. Saudara, ini adalah perkataan yang luar biasa. Kita tidak tahu besok bagaimana. Saudara, kita tidak tahu hidup kita. Kita tidak pernah tahu masa dan waktu. Oleh sebab itu mulai hari ini kita belajar. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan hatimu yang terbaik. Taburlah kasih, taburlah kebenaran. Supaya masa tuamu engkau pun dipelihara. Engkau dikasih Tuhan, engkau dipelihara Tuhan. Dan engkau dijamin hidupmu dengan Tuhan. Banyak saya menemukan orang yang minta doa. Ya, dia berkata, saya ini asalnya kaya. Rumah saya 3. Ketika suami saya meninggal, tinggallah saya hidup bersama anak saya. Dan anak saya ini, rumah sudah dijual semua. Satu-satu, tinggal 1 dijual habis. Semua rumah sudah habis. Sekarang saya sendiri sebatang kara. Saya tidak tahu saya mau tinggal di mana. Karena rumah sudah habis. Anakku tidak bisa kerja. Bayangin saudara, kita nggak tahu masa dan waktu. Hari ini engkau kaya. Tiba-tiba suatu saat ketika engkau tua, engkau tidak punya apa-apa. Mau berharap bersandar sama siapa. Tetapi kalau engkau mulai dari muda, engkau mulai memberikan kasihmu, memberikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Engkau mulai memperhatikan semuanya. Tahukah engkau, selama hidup engkau menabur kasih, engkau menabur kebaikan, engkau menabur berkat dan kebenaran. Masa tuamu, engkau tidak pernah dibiarkan Tuhan. Engkau selalu dipelihara Tuhan. Engkau selalu dilindungi Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara hidupmu. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saudara, ya. Saya sampai lihat itu waktu saya ngobrol sama teman-teman juga kalau yang saya berkata, aduh sayang ya, kalau saya besok Tuhan percayakan saya sebuah panti, saya nggak akan buat begitu. Kenapa? Di belakang pengap sekali nggak ada udaranya. Ya, ini gimana orang bisa sehat? Dan saya berkata nanti lain kali, ini harus begini. Saudara, kenapa saya terbeban? Dan saya berusaha untuk merambah ke sana. Ya, karena Tuhan sudah berkata, orang-orang tua yang ada di panti ini semua kasihan. Mereka hanya tunggu saja, hanya menunggu waktu untuk dipanggil pulang. Kalau mereka dipanggil pulang, mereka dalam keadaan sakit hatinya, ya, karena kehidupan mereka, karena ditaruh di panti dengan anak-anaknya, karena nggak ada yang pelihara, dilepaskan di panti.
mereka ada di panti tidak berdaya, mereka sakit hati, mereka kecewa, mereka jengkel, dan ketika mereka kembali dengan sakit hati dan semacamnya, pintu surga tidak terbuka bagi mereka. Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Tuhan mau kita mulai membawa mereka untuk hidup benar, mengampuni dan mengasihi. Karena hanya dengan mengampuni dan mengasihi, hanya dengan hati yang benar, maka pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Mari saudara, hari ini kita belajar. Ya, ketika engkau bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan, buat kerajaan surga, maka Tuhan itu melihat hatimu. Ketika engkau bisa memberikan yang terbaik dari hatimu, hati yang bisa mengasihi, hati yang bisa mengampuni, hati yang bisa mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, maka hati ini akan bergerak sendiri. Dan dia otomatis bisa memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, buat ladang Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan, buat kerajaan surga. Tanpa disuruh, tanpa diminta. Ya. Dan ketika Anda bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, hati Tuhan itu disenangkan. Tidak cuma hati Tuhan disenangkan, tetapi engkau akan lihat hasilnya di luar dugaan. Engkau bisa memenangkan jiwa-jiwa mereka, dan mereka pun mendapat keselamatan dari Tuhan. Satu jiwa dimenangkan, malaikat di surga bersorak-sorai. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar, ya, kita belajar, berikan hatimu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Uangmu tidak bisa membawa engkau masuk surga. Enggak. Uangmu banyak. Ketika engkau kembali, ukurannya cuma peti 1 meter kali 2 meter. Ya, 2,5 meter mungkin. Itu aja ukurannya. Rumahmu yang bergedung-gedung, bertingkat-tingkat yang luar biasa, dari marmer, dari apapun nggak bisa kau bawa. Marmernya juga nggak bisa kau bawa. Engkau cuma bawa tubuh, daging yang tidak berdaya. Dagingnya kembali kepada tanah. Itu aja. Tetapi hari ini kita belajar. Mulai benahi hati kita. Mulai benahi pikiran kita, mindset pikiran kita. Mulai berikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semua. Dan hari ini Tuhan mau kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, yang Tuhan lihat adalah hati hamba. Ya, bukan hati yang sombong dan congkak, tapi hati hamba yang selalu dengar-dengaran akan perintah tuannya dan selalu melakukan tugas yang diberikan tuannya, dilakukan dengan baik dan benar. Ya, mari saudara. Ya, biarlah kita semua mulai berbenah. Ada kesehatian, ada kerjasama yang baik, ada kesepakatan mendukung. Selalu berdoa buat pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan di Zoom ini, buat ladang Tuhan, ya. Dan kita sehati mendukung. Kita mulai berdoa, kita mulai memperhatikan semua orang-orang yang papa yang tidak berdaya. Ya, semuanya. Tadi panti yang pertama kita lihat, mereka sudah ditata rapi. Karena pemimpinnya disiplin. Pemimpinnya bisa ngatur semuanya bersih. Tetapi ada panti yang karena kurang pengerjanya, mungkin kurang duitnya, ya. Itu akhirnya tidak, ya ala kadarnya. Jadinya begitu, saudara. Ya, mari kita mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang luar biasa. Ya, berikan hatimu yang terbaik. Ketika Anda bisa memberikan hatimu yang terbaik, Anda pasti bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Anda kalau semua kan pernah menikah di sini, ya, ada yang belum. Anda ketika pacaran, Anda pasti memberikan yang terbaik buat calon pacar Anda, bukan?
Coba Anda berikan yang asal-asalan, tidak bakal dia mau. Tetapi kalau Anda memberikan yang terbaik dan terbaik, dia akan terima cinta Anda. Dia akan terima pinangan Anda, lamaran Anda. Sama dengan Tuhan. Ketika kau memberikan yang terbaik dan terbaik buat Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan melulu duit. Berikan hati, berikan pujian penyembahanmu yang terbaik, yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan berikan kasihmu, ya, berikan yang mana sekarang kan. Bukan cuma pujian penyembahan, tetapi berikan persembahanmu yang benar di mata Tuhan. Maka apa yang kau lakukan, kau kerjakan, ada penyertaan Tuhan, ada kasih Tuhan, dan ada berkat Tuhan dalam hidupmu. Penyertaan Tuhan membuat engkau berhasil, membuat engkau sukses, membuat engkau berbahagia. Dan berkat Tuhan membuat engkau diberkati berkelimpahan, naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita belajar, ya. Kita manusia sering. Semua untuk kita, untuk kita. Berapa banyak di antara kita yang tertipu, yang mengalami kolaps, gagal, habis, tertipu dengan permainan-permainan investasi, bodong, investasi yang gak ada juntrungannya, investasi emas, berani lokasi itu. Dan ketika hilang, ratusan juta hilang, MM-an hilang. Padahal kita tidak pernah memberikan yang terbaik buat Sang Pencipta kita. Buat yang memberikan napas kehidupan kepada kita. Kita nggak pernah memberikan yang terbaik. Ayo, kita belajar. Berikan yang terbaik. Ya, saudara akan mendapat yang terbaik dari Tuhan. Saya undang Ibu Gembala Feben ini berdoa buat firman Tuhan. Iya, mana sekarang main sekarang. Iya, ada Ibu. Ya. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita mau simpan dalam hati, kita mau renungkan agar kita mau belajar. Karena itu tujuan Tuhan, bukan sebagai pendengar yang setia saja, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami datang kepadamu dengan membawa ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Ampuni dosa kesalahan dan kelemahan kekurangan kami. Ampuni kebodohan kami. Ampuni ketidaksetiaan kami Tuhan. Seringkali kami mengabaikan firman-Mu. Seringkali kami meremehkan firman-Mu. Setiap kali mendengar, hanya mendengar saja. Tuhan, kalau kami melihat hidup kami, seringkali kami membanding-bandingkan dengan orang lain. Kami ini orang susah, kami ini orang menderita. Oh Tuhan, kalau kami melihat yang lebih menderita, itu lebih banyak. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan yang harus kami syukuri Tuhan. Karena Engkau memelihara hidup kami perkara jasmani, sandang, pangan, papan. Tuhan telah sediakan semuanya. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan memelihara hidup kami sehingga kami tidak kekurangan. Kami tidak meminta-minta. Kami tidak mengalami penderitaan apapun. Karena Tuhan selalu menolong dan memelihara kami. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan, kalau kami melihat di panti jompo, orang-orang yang sudah lanjut usia, Tuhan, mereka yang sudah tidak, Tuhan mendapatkan perhatian dari keluarganya, diabaikan oleh anak-anaknya, sehingga mereka ditaruh di panti jompo. Betapa menderitanya batin mereka.
Jika ada yang memperhatikan dan memperdulikan, mereka akan merasakan bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka tetap bisa berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mau pakai anak-anak Tuhan yang sangat peduli. Engkau mau pakai para sponsor donatur, sehingga dapat menyalurkan berkat-berkatnya lewat hamba-Mu Cik Ling yang senantiasa dengan penuh kesetiaan untuk terus memantau orang-orang yang ada di panti asuhan, baik anak-anak yang terlantar, anak-anak yang Tuhan hidupnya haleluya dalam kekurangan dan kesulitan, hidup dalam kemiskinan, sehingga mereka harus tinggal di panti asuhan. Demikian orang-orang tua yang sudah lanjut usia, mereka ada yang tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau melihat kondisi seperti itu, Tuhan, kami bersyukur, kami lebih baik dari mereka. Kami ingin apapun yang bisa kami lakukan, biarlah kami kerjakan dan kami mau berbuat untuk menolong orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak mampu. Tuhan, berkati hamba-Mu Cik Ling yang sudah purba. Tuhan, menjangkau orang-orang yang tidak berdaya ini. Lewat hamba-Mu Cik Ling terus bergerak, sehingga Tuhan menggerakkan beberapa anak-anak Tuhan yang mereka punya. Bahkan mereka yang tidak punya pun hatinya tersentuh. Dan mereka memberikan apa yang mereka punya, walaupun keterbatasan mereka. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Cik Ling, berkati Tuhan pelayanannya, berkati penggembalaan Grace Ministry, baik di dalam onset, baik di dalam ibadah Zoom. Tuhan, baik pelayanan-pelayanan di daerah Surabaya dan sekitarnya. Berkati pelayanan hamba-Mu sampai menjangkau keluar kota. Tuhan, izinkan, Tuhan, menara doa yang sudah siap untuk dipakai setiap hari Jumat. Tuhan, persiapkan hamba-Mu semuanya untuk terus ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan dengan kekuatan diri sendiri, melainkan dengan kekuatan kuasa, otoritas sorga. Dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan begitu sempurna. Dahsyatnya kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Memberkati hamba-Mu Cik Ling dengan kesehatan, dengan kekuatan, penghiburan, semangat untuk terus bekerja di dalam ladang Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih anak-anak Tuhan yang mempunyai hati, yang cinta pelayanan, cinta pekerjaan Tuhan, cinta kepada hamba Tuhan. Bukan melihat, Tuhan siapa mereka, siapa dia, tetapi kami tahu Tuhan, karena hamba Tuhan yang terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hamba ini mendapatkan hak penuh untuk terus berseru kepada jemaat yang dilayaninya, untuk terus diajak berbagi satu dengan yang lain. Biar mereka tidak menutup telinga, tidak menutup mata, tidak menutup hatinya, untuk terus berbuat yang terbaik. Supaya pelayanan pekerjaan Tuhan ini dapat terus berlangsung semakin baik dan semakin baik. Setiap tahun semakin baik. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan diharumkan. Sehingga hidup anak-anak Tuhan menjadi garam, menjadi terang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan adanya ibadah Grace Ministry. Tuhan, yang bentuknya Zoom ini Tuhan. Tuhan, Engkau memakai kami semuanya untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berapapun korban mereka, berapapun persembahan mereka, Tuhan mencari hati yang tulus, hati yang mengasihi, hati yang mencintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan, limpahkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami doakan juga Tuhan, Bapak Wilson Pangkai semakin sehat bersama ibu dan keluarganya, diberkati pelayanannya, keluarganya. Juga kami berdoa untuk Bapak Luther Mandi bersama ibu dan keluarganya. Berkati Bapak Stephen Moses bersama ibu dan keluarganya. Tuhan, pelayanannya Tuhan pakai Tuhan dengan hikmat dan pertolongan
pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Daniel dengan keluarganya, Bapak Timotius dengan keluarganya. Tuhan, Engkau mau pakai pelayanan hamba-hambamu ini. Tuhan, dalam kesederhanaannya, Tuhan dengan hikmat yang Tuhan berikan, terus tetap giat dan semangat melayani. Baik, kami doakan untuk Ibu Dorcas Ruci. Oh Tuhan, Ibu Grace Rumampau. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Deborah. Tuhan, Ibu Sumihar. Kami juga berdoa untuk Bapak Hartono. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Yosua Susanto. Tuhan, pakai mereka semuanya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pakai, oh Tuhan, Bapak Dokter, oh Tuhan Luterman, oh Tuhan Habel Ndun. Kami juga berdoa untuk Bapak Dokter Sarwono, Ibu Dokter Endriana. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pakai lewat hamba-hamba Tuhan, lewat para dokter, lewat beliau ini. Banyak pasien yang ditolong oleh Tuhan, sehingga boleh mengalami kesembuhan, dapatkan mujizat Tuhan. Demikian juga kami bersyukur dengan adanya kohos yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan pilih dengan kesetiaan dan pengabdiannya. Berkati hamba-Mu David bersama Sylvia Tuhan. Haleluya, istri dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk Julius bersama keluarganya. Juga kami bawa dalam doa untuk Stasia. Tuhan, pakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka setia. Sehingga pelayanan Zoom ini dapat lancar semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan semua anak-anak Tuhan yang sudah berkorban. Oh Tuhan, besar, kecil, sedikit, banyak. Tuhan yang tahu, Tuhan juga yang melimpahkan kembali berlipat kali ganda melalui usaha dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, berkati orang-orang tua yang sudah lanjut usia yang ada di Zoom Grace Ministry ini. Tuhan sendiri memberikan perlindungan, penghiburan dan kekuatan, bahkan kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, bermasalah dalam rumah tangga, keluarga, bermasalah dengan ekonomi, oh yang punya hutang, bahkan Tuhan yang berbeban sangat berat yang sulit untuk dilepaskan, maka Tuhan sanggup untuk menolongnya dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan, hamba-Mu Cik Lingling sebentar akan melanjutkan kembali pelayanannya ini sampai selesai. Doa, nubuatan, pesan-pesan Tuhan yang disampaikan ataupun yang belum disampaikan, yang sudah menerima ataupun yang belum menerima. Tapi kami dengan iman percaya, dengan Tuhan menaruh pengharapan kepada Tuhan, semuanya akan dinyatakan tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Bawa kami semakin setia dekat kepada Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga Cik Lingling. Tuhan, kami serahkan suami dan kami serahkan juga semua anak-anak, semua menantu, semua cucu-cucu kami serahkan. Juga kami berdoa kalau ada usaha, ada bisnis, Tuhan untuk menunjang pelayanan, maka Tuhan berkati usahanya Cik Lingling, bisnisnya semakin berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Tuhan semuanya, apapun yang terpikirkan, apapun yang direncanakan, biar Tuhan turun tangan dan campur tangan untuk mengadakan mujizat dan keajaiban. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Oh firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan menadahkan tangan kami untuk mendapatkan berkat-berkat ilahi surgawi buat kami semuanya. Tuhan berkenan turun tangan dan memberkati kami. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan berkat-berkat ilahi surgawi, damai sejahtera, ketenangan, kenikmatan dan kepuasan, keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita sekalian malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub memberkati kita semuanya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami sudah naikkan doa syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
Amin. Amin. Tuhan memberkati, Ciling. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur Amin. panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Amin. Sama-sama, Ciling. Tuhan Yesus berkati. Ya. Selamat melanjutkan pelayanan. Sehat, Tuhan Immanuel. Ya, terima kasih Ibu Gembala. Semua berkat doa Ibu Gembala juga ya. Ada yang dipakai Tuhan penglihatan nubuatan ada? Kalau ada saya berikan waktu dan kesempatan. Shalom, Ya, oh Ibu Gembala Grace Tumampau. puji Tuhan. Tuhan perlihatkan dari awal Zoom ini dimulai sampai tadi doa umum dan doa berkat merupakan satu mata rantai yang tidak terputuskan. Di dalamnya ada firman Allah yang sudah disampaikan dan itu mata rantai itu terus bergulir dan menyambung terus hingga luas sekali jangkauannya. Tuhan katakan dari berbagai tempat yang berbeda, tapi karena kasih Tuhan ini bisa terjadi. Roh Kudus sedang menggalang persatuan untuk orang-orang supaya menerima kehidupan kekal. Jadi semua yang ada di Zoom ini Tuhan perhatikan dalam setiap pengembalaan juga banyak melayani dengan sukacita. Maka hamba Tuhan juga akan Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan untuk bisa melayani dengan sukacita. Tuhan katakan bebas dari khawatir, bebas dari kebimbangan, karena Tuhan sudah patri dengan kuasanya. Sehingga waktu di dalam doa tadi, Ibu Ong Liling sedang angkat tangan ke atas, dan semua juga yang ikut banyak yang angkat tangan, lalu disambar oleh api yang begitu berkobar. Roh Tuhan berkata bahwa orang yang di dalam pekerjaan Roh Kudus tidak sia-sia, karena akan semuanya terjadi menurut pimpinan Roh Kudus. Hiduplah dalam kesucian dan kekudusan, tinggalkan hidup lama, bangkit untuk melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Sambaran api masih terus menyambar, tapi ada beberapa yang belum. Tuhan minta supaya semua mengambil bagian untuk menerima kepenuhan Roh Kudus, bahkan juga dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kehadirannya bukan biasa-biasa lagi, tetapi mengundang satu janji Tuhan terjadi dalam ibadah yang disertai dengan urapan Roh Kudus. Itu yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Grace Tumampau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan, dan juga saya bersyukur karena melalui penyampaian Ibu Grace ini bahwa kita tahu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Ya, Roh Kudus tidak saja berbicara dengan saya, tetapi juga dengan Ibu Grace. Ya. Dan saya berharap semua, bukan kita berdua, tapi semua juga bisa dipakai Tuhan semakin luar biasa. Dipercayakan kasih karunia yang dari Tuhan. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Grace atas pesan-pesan Tuhannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Puji Semangat Tuhan, sama Tuhan memberkati. Semangat. Ya, semangat. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi yang dipakai Tuhan? Ada?
Ada yang bersaksi? Kalau nggak ada kita lanjut. Saya. Oke.